warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuhatul Munawanah, mahasiswi STAI Tanbihul Hafilin semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat modern. Filsafat zaman modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung, yang di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Pertama, semakin berkurangnya gereja. Kedua, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Pengaruh dari gerakan Renaissance dan Aufklärung telah menyebabkan peradaban dan kebudayaan zaman modern berkembang dengan pesat dan semakin bebas dari pengaruh otoritas dogma-dogma gereja. Setelah itu, kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan didasarkan atas kepercayaan dan kepastian intelektual yang kebenarannya dapat dibuktikan berdasarkan metode, pikiran, dan pemikiran yang dapat diuji. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau logika. Yang kedua, empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiri yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Yang ketiga, materialisme. Munculnya positisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pemikiran terhadap aspek kerohanian. Perbedaan antara materialisme dengan positisme adalah bahwa positisme membatasi diri pada fakta-fakta. Yang ditolaknya ialah tiap-tiap keterangan yang melampaui fakta-fakta. Karena alasan itulah, dalam rangka positisme tidak ada tempat untuk metafisika. Materialisme mengatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi. Itu berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses material, atau kiranya sudah jelas bahwa materialisme mengakui kemungkinan metafisika karena materialisme sendiri berdasarkan suatu metafisika. Yang selanjutnya ada positivisme. Berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Kemudian, filsafat pun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu, positisme menolak cabang filsafat metafisika. Yang selanjutnya ada evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin. Pada pemikirannya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan segala sesuatu, termasuk manusia, yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle of life, pada hakikatnya antara manusia dan binatang. Manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna. Dalam kepemikirannya, Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi Herbert Spencer berfilsafat berdasarkan pada evolusionisme. Yang selanjutnya ada materialisme. Munculnya positisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingat terhadap aspek kerohanian. Perbedaan antara materialisme dengan positisme adalah bahwa positivisme membatasi diri pada fakta-fakta. Yang ditolaknya ialah tiap-tiap keterangan yang melampaui fakta-fakta. Karena alasan itulah, dalam rangka positisme tidak ada tempat untuk metafisika. Materialisme mengatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi. Itu berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses materi, atau kiranya sudah jelas bahwa materialisme mengakui kemungkinan metafisika karena materialisme sendiri berdasarkan suatu metafisika.
Yang selanjutnya, neokantailisme. Setelah materialisme, pengaruhnya merajalela. Para murid kan mengadakan gerakan lagi. Banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme, positisme, dan idealisme. Gerakan ini tersebut neokantailisme. Tokohnya antara lain Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, Paul Natrop, dan Heinrich Rickard. Memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinan pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan apa apabila terlebih dahulu dipikirkan, artinya ada, dan dipikirkan adalah sama, sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan pikiran. Tuhan, menurut pendapatnya, bukan sebagai person, tapi cita-cita dari seluruh perilaku manusia. Yang selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata atau semu. Kebalikannya, kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera, misalnya penyakit flu, gejala batuk pilek, dan penyakit-penyakit lainnya. Dalam filsafat fenomenologi, artinya di atas berbeda dengan dimaksud, yaitu bahwa suatu gejala tidak perlu harus diamati oleh indera, karena gejala juga dapat dilihat secara batiniah dan tidak harus berupa kejadian-kejadian. Jadi, apa yang kelihatan dalam dirinya sendiri seperti apa adanya. Yang selanjutnya ada eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex yang artinya keluar dan sistensi atau sisto yang artinya berdiri atau menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala suatu keberadaannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai pemiliknya, itu manusia harus berbuat, menjadikan, sampai merencanakan yang berdasarkan pengalaman yang konkret. Yang terakhir adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kebenaran bagi kehidupan nyata. Pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi dan bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya, beragama sebagai kebenaran. Jika agama memberikan kebahagiaan, menjadi dosen adalah kebenaran jika memperoleh kenikmatan intelektual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.